Coba bayangkan ini. Sebuah klub datang dengan label produk akademi terbaik dunia. Harganya tidak terlalu mahal, statistiknya menjanjikan. Media sudah menobatkannya sebagai the next Messi. Tapi 1 musim berlalu, 2 musim berlalu, performanya biasa saja, bahkan tenggelam. Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan. Apakah FC Barcelona memang pintar menjual ilusi? Atau klub pembeli yang gagal memahami cara kerja produk La Masia? Hari ini kita tidak akan membahas sekadar transfer. Kita akan membedah fenomena jebolan La Masia yang gagal bersinar di luar Barcelona. Lengkap dari sisi mental, taktik, bisnis, sampai psikologis. La Masia bukan akademi biasa. Ia adalah sistem hidup. Sejak era Johan Cruyff, fondasi Barcelona dibangun di atas filosofi. Penguasaan bola, posisi bermain yang disiplin, pemahaman ruang, permainan kolektif. Artinya, pemain La Masia dibentuk bukan hanya untuk jadi jago dribble atau cepat lari, tapi untuk mengerti sistem. Masalah muncul ketika pemain itu keluar dari sistem. Di Barcelona, saat Lionel Messi, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta mendominasi dunia, standar untuk pemain akademi menjadi tidak realistis. Setiap bocah berbakat langsung dilabeli the next Messi, the next Iniesta, the next Xavi. Nama seperti Boyan Krkić, Giovanni Dos Santos, Ansu Fati. Semua pernah memikul ekspektasi yang terlalu besar. Masalahnya bukan bakat, masalahnya adalah tekanan. Begitu pindah ke klub lain, mereka tidak lagi dilindungi oleh sistem Barcelona. Mereka harus membuktikan diri sendirian. Dan tidak semua siap. Di bawah kepemimpinan Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco, Barcelona menghadapi realita finansial. Utang besar, batas gaji ketat, tekanan kompetisi tinggi. Solusinya, maksimalkan akademi. Sejak 2024, penjualan pemain akademi menghasilkan puluhan juta euro. Mungkin tidak spektakuler per transfer, tapi secara akumulasi sangat membantu. Model bisnisnya sederhana. Didik sejak kecil, beri panggung sebentar, jual saat nilai pasar naik. Bagi klub, ini strategi rasional. Bagi pemain, ini perjudian karir. Transfer Dro Fernandes ke Paris Saint-Germain memicu perdebatan. Pelatih Hansi Flick kabarnya kecewa. Ia ingin pemain muda bertahan dan berjuang, tapi Dro memilih tantangan baru di bawah Luis Enrique. Di satu sisi, ambisi itu bagus. Di sisi lain, apakah ia sudah cukup matang? Sejarah menunjukkan, tidak semua pemain muda siap keluar dari rahim taktik Barcelona. Alves, ia pernah merasa inferior, pernah ingin menyerah, tapi ia memilih bertahan. Di tengah persaingan dengan Pedri dan Frenkie de Jong, ia tidak lari. Dan sekarang, ia jadi bagian penting rotasi tim. Atau contoh sukses di luar, Cesc Fabregas di Arsenal FC bersama Arsene Wenger. Alexandro Grimaldo yang sabar bertahun-tahun sebelum bersinar di Bayer Leverkusen. Kuncinya satu, proses. Kesimpulannya tidak hitam putih. Bukan scam. Bukan murni salah klub pembeli. Bukan murni salah pemain. Ini kombinasi antara ekspektasi media, sistem taktik, mental pemain, dan keputusan karir. Barcelona memang diuntungkan secara finansial, tapi klub pembeli juga harus paham, membeli produk La Masia berarti membeli pemain sistem, bukan pemain jadi. Tanpa akademi, Barcelona bukan Barcelona. Tak akan ada Lionel Messi, Lamine Yamal. Identitas klub ini melekat pada akademinya. Namun tantangannya sekarang berbeda. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan finansial dan menjaga talenta masa depan? Karena jika semua dijual, siapa yang akan jadi ikon berikutnya? Sekarang saya ingin tanya ke kalian. Apakah klub lain harus lebih hati-hati membeli pemain La Masia atau justru pemainnya yang terlalu cepat ingin pergi?
Tulis opini kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka pembahasan mendalam seperti ini, bukan cuma gosip tapi analisis lengkap dari sisi taktik, mental, dan bisnis sepak bola, jangan lupa like, share, dan yang paling penting, subscribe sekarang juga. Karena di sini kita tidak hanya membahas transfer, kita membongkar cerita di baliknya.